Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Hukum Lingkungan yang diampu oleh dosen kami Pak Edra dan Pak Dika akan mempresentasikan hasil apa yang kami dapat tentang hukum lingkungan pada saat ini. Sebelum kami mulai untuk presentasi, perkenankanlah kami untuk memperkenalkan nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama yaitu saya, Rayhan Fanzi Kautsar, sebagai moderator. Kedua ada Inke Reca. Yang ketiga ada Desatria. Dan keempat ada Mebi Januari. Baik, pada saat ini kami akan mempresentasikan yang dimulai oleh Saudari Inke Reca. Pada Saudari Inke Reca, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, instrumen ekonomi lingkungan hidup. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian lingkungan, fungsi lingkungan hidup. Instrumen ekonomi lingkungan hidup yang pertama yaitu pajak dan retribusi lingkungan. Dan yang kedua yaitu sistem insentif dan disinsentif. Ketiga, pembayaran jasa lingkungan. Keempat, eco-label asuransi lingkungan perbankan ramah lingkungan. Baiklah, di sini saya yang pertama akan membahas tentang pajak lingkungan hidup. Pajak lingkungan adalah salah satu langkah konkret pemerintah dalam merespon isu kerusakan lingkungan. Sedangkan pajak lingkungan ini ialah bagian dari instrumen ekonomi lingkungan hidup. Adapun definisi pajak lingkungan menurut Eurostat adalah pajak yang berdasarkan pada sesuatu yang bersifat fisik, yang berhubungan dengan hal atas sesuatu yang telah terbukti secara spesifik berdampak negatif terhadap lingkungan. Lalu, tujuan penerapan pajak lingkungan yaitu untuk pelestarian lingkungan hidup dengan pengadaan penerapan pajak lingkungan, maka dana yang didapatkan dari hasil pemungutan pajak tersebut dapat dialokasikan dan digunakan untuk menyelamatkan lingkungan. Next, selanjutnya konsep pajak ialah memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama, fungsi budgeting. Fungsi budgeting ialah penerapan pajak lingkungan akan menjadi salah satu upaya atau jalan oleh pemerintah dalam mengumpulkan dana dari masyarakat yang mana dana tersebut akan digunakan untuk kegiatan bernegara. Yang kedua, fungsi kebijakan regulatori atau fungsi yaitu fungsi yang pengadaan kebijakan tentang pajak lingkungan ini dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai salah satu upaya mencapai tujuan tertentu. Sedangkan yang ketiga yaitu fungsi stabilitas. Fungsi stabilitas di sini yaitu keberadaan pajak berfungsi yang ada dalam keadaan atau dalam kondisi yang tertentu seperti menjaga kestabilitasan lingkungan yang baik dan bersih. Dan yang keempat, fungsi pemerataan pendapatan, yaitu pajak digunakan sebagai sarana peningkatan kesempatan kerja yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Lalu, bentuk penerapan pajak lingkungan. Bentuk penerapan pajak lingkungan secara umum terbagi menjadi 2 cara, yaitu yang pertama menggunakan sistem pemungutan, dan yang kedua menggunakan penerapan pajak lingkungan ini dengan metode tax credit. Next, selanjutnya, retribusi lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2011 Pasal 1 Angka 64 bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Selanjutnya, karakteristik pemungutan retribusi daerah ialah yang pertama, 1. Dapat dipungut apabila ada jasa yang disediakan pemerintah daerah
dan dinikmati oleh orang atau badan sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Pihak yang membayar retribusi daerah mendapatkan imbalan atau jasa secara langsung dari pemerintah daerah. 3. Wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajiban pembayarannya dapat dikenai sanksi ekonomis, yang artinya apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka yang bersangkutan tidak memperoleh jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Yang keempat, hasil penerimaan retribusi daerah disetorkan ke kas daerah. Dan yang kelima, digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan daerah. Next, selanjutnya. Selanjutnya lagi. Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan. Pelayanan persampahan atau kebersihan adalah suatu rangkaian kegiatan pengolahan sampah tempat pemprosesan air yang mengikuti kegiatan perwadahan, pemanfaatan, dan pemprosesan air yang dipengaruhi oleh aspek kelembagaan, hukum, teknis, operasional, pembiayaan, dan peran serta masyarakat. Yang contohnya yaitu diatur pada Perda Batam nomor 11 tahun 2011. Selanjutnya, di retribusi jasa umum juga yang pertama ada jasa tersebut termasuk dalam kelompok urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam pelaksanaan atas asas desentralisasi. Yang kedua, jasa tersebut memberikan manfaat bagi orang pribadi atau badan yang membayar retribusi. Yang ketiga, retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta dapat merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial. Terima kasih pemaparan dari Saudari Inke. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Mebi Januardi. Pada Mebi Januardi, dipersilakan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sistem insentif dan disinsentif. Perangkat pengendalian ruang diperlukan untuk mewujudkan tertib tata ruang. Salah satunya melalui mekanisme insentif dan disinsentif. Hal tersebut juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, khususnya pasal 38. Nah, untuk pengertian insentif adalah perangkat atau upaya untuk mendorong mewujudkan pemanfaatan ruang sejalan dengan rencana tata ruang. Nah, yang artinya itu daya gerak untuk membangun yang sesuai dengan rencana tata ruang. Biasanya itu berupa seperti keringanan pajak, pembangunan infrastruktur, dan sistem disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. Nah, di sini insentif dan disinsentif ini dapat diberikan kepada pemerintah kepada pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya, maupun pemerintah kepada masyarakat. Next, slide selanjutnya. Penerapan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan berdasarkan prinsip yang pertama yaitu keterpaduan, kedua pengendalian, ketiga kesetaraan, keserasian, keselarasan, keseimbangan, keempat keberlanjutan, kelima keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keenam keterbukaan atau transparansi, ketujuh kebersamaan dan kemitraan, kedelapan perlindungan kepentingan umum, kesembilan kepastian hukum dan keadilan, kesepuluh akuntabilitas, kesebelas efektif dan efisien. Slide selanjutnya.
Ruang lingkup penerapan penerimaan insentif dan pengenaan disinsentif meliputi bentuk pemberian intensif, bentuk pengenaan disinsentif, objek dan subjek, kriteria penerapan, perangkat, prosedur penerapannya. Selanjutnya. Dan di sini langsung menurut Undang-Undang Pasal 1 Ayat 3 yang dimaksud dengan insentif adalah upaya memberikan dorongan atau upaya tarik secara moneter atau non-moneter kepada setiap orang maupun pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar melakukan kegiatan yang berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup. Nah, sedangkan menurut pasal 1 ayat 4 yang dimaksud dengan disinsentif adalah pengenaan beban atau ancaman secara moneter atau non-moneter kepada setiap orang maupun pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar mengurangi kegiatan yang berdampak negatif pada cadangan sumber daya dan kualitas fungsi lingkungan hidup. Nah, baiklah, mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparannya, Mebi Januardi. Selanjutnya, akan saya sendiri yang menjelaskan tentang pembayaran jasa lingkungan. Di sini, pemerintah telah menjelaskan tentang cara pembayaran jasa lingkungan atau yang bisa disebut dengan PJL, dan saya akan menjelaskan apa pembayaran jasa lingkungan tersebut. Pembayaran jasa lingkungan adalah suatu instrumen yang berbasiskan pasar untuk tujuan konservasi berdasarkan prinsip bahwa siapa yang mendapatkan manfaat dari jasa lingkungan harus membayar, dan siapa yang menghasilkan jasa tersebut harus dikompensasi. Hal tersebut mendireksikan bagaimana orang yang mendapatkan jasa atau pelayanan dari suatu servis dari suatu jasa lingkungan harus membayar apa yang mereka telah dapat, dan apa orang yang telah melakukan suatu hal untuk menjaga lingkungan harus diberikan kompensasi. Next. Di sini ada pasal-pasal yang menyebutkan tentang bagaimana pengaturan pembayaran jasa lingkungan hidup yang mana telah diatur dalam pasal 47 dan pasal 48 PP nomor 46 tahun 2017. Di dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan bagaimana tentang pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah untuk mengembangkan suatu lingkungan hidup, tentang pemerintahan daerah yang memfasilitasi bagaimana pengalihan dana dalam lingkungan hidup, dan bagaimana pengembangan suatu sistem pembayaran dalam jasa lingkungan hidup. Nah, dijelaskan pada pasal 47 ayat 1 yang berbunyi pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengembangkan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud pada pasal 31 ayat 1 huruf G untuk dilaksanakan setiap orang. Jadi di sini setiap orang memiliki peran untuk membayar jasa lingkungan hidup yang telah diatur dalam pasal 47 ayat 1. Dan di ayat 2 menjelaskan tentang pengembangan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa fasilitas mekanisme pengalihan sejumlah uang dari penyedia jasa lingkungan hidup kepada pemanfaatan jasa lingkungan hidup dalam perjanjian terikat berbasis kinerja. Di sini Undang-Undang Nomor 47 ayat 2 telah menjelaskan bagaimana perjanjian atau kontrak yang telah dilakukan oleh pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah kepada orang yang penyedia jasa lingkungan hidup untuk mengerjakan pemberdayaan lingkungan hidup. Pada ayat 3 menjelaskan pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut digunakan untuk A. Mendorong masyarakat untuk menjelaskan upaya konservasi sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan B. Mendukung kinerja pelaksanaan kompensasi atau imbal jasa lingkungan hidup antar daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Di sini telah dijelaskan bagaimana pemerintah memiliki peran untuk mendorong masyarakat untuk melindungi sumber daya alam dan melestarikan apa yang telah didapat dalam lingkungan hidup.
dan pemerintah telah mendukung kinerja pelaksanaan kompensasi atau imbal jasa yang dilakukan pada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan yang telah diatur. Next. Tadi saya menjelaskan dari pasal 47, maka saya akan beranjak ke pasal 48, yang mana pada pasal tersebut menjelaskan pada ayat 1, yaitu pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup yang mencakupi A. Fasilitas penyelenggara, A. Kebijakan penyelenggaraan, B. Fasilitas pengembangan kelembagaan, dan C. Fasilitas resolusi konflik. Di sini pasal tersebut mengatur tentang bagaimana pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup yang telah diatur oleh pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Kemudian pada ayat kedua, kebijakan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A mencakup A. Identifikasi jasa lingkungan hidup yang harus dibayar, B. Ketentuan perhitungan besaran jasa lingkungan hidup, C. Verifikasi dan validasi pemanfaatan jasa lingkungan hidup dan penyedia jasa lingkungan hidup, D. Sistem informasi dan pemanfaatan pelaksanaan, dan E. Peningkatan kapasitas. Di sini telah diatur bagaimana kebijakan penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Terus pada ayat ketiga, fasilitas pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, mencakup A. Pengembangan standarisasi kompetensi fasilitator, B. Pengembangan mekanisme dan bentuk pengelembagaan, C. Peningkatan kapasitas. Dan pada ayat 4 menjelaskan bahwa fasilitas resolusi konflik sebagaimana yang diatur pada ayat 1 huruf C dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Jadi hal tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dan terakhir pada ayat 5, ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup diatur dengan peraturan menteri. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada Saudara Desatria tentang ekolabel asuransi lingkungan, perbankan ramah lingkungan. Pada Desatria, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Saya selanjutnya akan mempresentasikan materi ekolabel asuransi lingkungan dan perbankan ramah lingkungan. Yang pertama yaitu ekolabel adalah logo atau label pernyataan yang menunjukkan aspek lingkungan dan merupakan salah satu perangkat dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Ekolabel juga merupakan sarana penyampaian informasi yang akurat, variabel, dan tidak menyesatkan kepada konsumen mengenai aspek lingkungan dari suatu produk, barang atau jasa, serta komponen dan kemasannya. Nah, untuk selanjutnya yaitu asuransi lingkungan. Asuransi lingkungan hidup adalah asuransi yang memberikan perlindungan pada saat terjadi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Saat ini, asuransi lingkungan telah diterapkan dalam bidang pengelolaan limbah B3 dan kegiatan yang berisiko tinggi seperti nuklir. Sedangkan asuransi dan dana jaminan untuk kegiatan-kegiatan seperti petrokimia, kilang minyak, dan gas bumi belum diterapkan sebagaimana amanat UU PPLH. Selanjutnya, prinsip asuransi lingkungan. Pada dasarnya, prinsip asuransi lingkungan sama halnya dengan asuransi umum, yaitu untuk pengalihan risiko dari seorang atau badan usaha ke usaha jasa asuransi. Asuransi itu dimaksud untuk membantu pihak masyarakat dalam hal biaya penggantian kerugian dan pemulihan lingkungan apabila terjadi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Pihak pelaku usaha melalui pihak asuransi telah mencadangkan dana untuk hal-hal tersebut, sehingga pihak masyarakat akan mendapatkan kepastian biaya kompensasi dan dilakukan pemulihan terhadap lingkungan yang tercemar atau rusak tersebut. Hal ini memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, sehingga asuransi lingkungan dapat membentuk pihak industri menyediakan dana yang dapat digunakan untuk mengambil risiko pencemaran atau kerusakan lingkungan dan juga tuntutan ganti rugi. Nah, jadi di sini asuransi lingkungan itu tujuan utamanya untuk membantu para masyarakat yang memakai jasa asuransi mereka untuk
penggantian kerugian dana, dan pencemaran lingkungan lainnya. Nah, selanjutnya adalah perbankan ramah lingkungan. Perbankan ramah lingkungan ini juga bisa kita sebut sebagai salah satu jasa yang penyedia asuransi lingkungan, atau bisa disebut sebagai green banking. Dan dalam upaya memperkuat kemampuan manajemen risiko, bank khususnya terkait dengan lingkungan hidup akan mendorong perbankan untuk meningkatkan portofolio pembiayaan ramah lingkungan seperti energi terbaru dan efisiensi energi. Ada juga pertanian organik, ekoresim, transportasi ramah lingkungan, dan berbagai produk ekolabel. Nah, upaya tersebut mewujudkan kesadaran bank terhadap resiko kemungkinan terjadinya masalah lingkungan pada proyek yang dibiayainya, yang mungkin berdampak negatif berupa penurunan kualitas kredit dan reputasi bank yang bersangkutan. Nah, contoh bank yang menyediakan green banking adalah Maybank dan juga Bank Nasional Malaysia. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai ekolabel asuransi lingkungan dan perbankan ramah lingkungan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih rekan Desatria dan teman-teman semua dalam pemaparannya yang sangat menakjubkan. Pada kali ini, kelompok 8 telah memaparkan materi tentang retribusi lingkungan, pajak dan retribusi lingkungan, dan sistem insentif dan disintensif, dan pembayaran jasa lingkungan, dan ekolabel asuransi lingkungan, perbankan ramah lingkungan. Jadi mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila terjadi kesalahan dalam pengucapan diksi atau tata bicara, kami mohon maaf. Pada Tuhan kami mohon ampun. Kepada penonton, kami ucapkan terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.